Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini muhabbataka wa ma'rifataka. Dalam sebuah kitabnya, Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, atau sering kita kenal dengan Imam Al-Ghazali, yang wafat tahun 505 Hijriyah. Beliau menceritakan, suatu ketika tatkala Nabi Daud alaihissalam sedang duduk dalam suraunya sambil membaca kitab Az-Zabur, dengan tiba-tiba dia melihat seekor ulat merah pada debu. Lalu Nabi Daud alaihissalam berkata pada dirinya, apa yang dikehendaki Allah dengan ulat ini? Selesai Nabi Daud berkata begitu, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun mengizinkan ulat merah itu berkata-kata. Lalu ulat merah itu pun mulai berkata-kata kepada Nabi Daud alaihissalam, wahai Nabi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengilhamkan kepadaku untuk membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar setiap hari sebanyak 1000 kali. Dan pada malamnya Allah mengilhamkan kepadaku supaya membaca Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim setiap malam sebanyak 1000 kali. Setelah ulat merah itu berkata demikian, maka dia pun berkata kepada Nabi Daud alaihissalam, apakah yang dapat kamu katakan kepadaku agar aku dapat faidah, manfaat dan hikmah darimu? Akhirnya Nabi Daud alaihissalam menyadari akan kekhilafannya karena memandang remeh akan ulat tersebut, dan dia sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Daud alaihissalam pun bertaubat dan menyerah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah sikap para Nabi alaihissalam apabila mereka menyadari kekhilafan yang telah dilakukan, maka dengan segera mereka akan bertaubat dan menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah-kisah yang berlaku pada zaman para nabi bukanlah untuk kita ingat sebagai bahan sejarah saja, tetapi hendaklah kita jadikan sebagai teladan supaya kita tidak memandang rendah kepada apa saja makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang telah beliau ciptakan. Demikianlah sekucuk kisah tentang seekor ulat dan Nabi Daud alaihissalam. Berbagai faidah dan pelajaran bisa kita ambil dari cerita ini. Salah satunya adalah jangan pernah menghinakan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ataupun merasa malu untuk mencari pelajaran. Dan jangan pernah kita berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalian bisa tulis di kolom komentar hikmah apa yang kalian dapatkan di dalam cerita ini. Dan yang perlu kita ingat, ketika para nabi melakukan hal-hal yang menurut akal kita sangat bertentangan dengan apa yang Allah mau, bukan berarti para nabi mempunyai akhlak yang kurang baik ataupun akhlak yang tidak terdidik. Akan tetapi Allah memberikan pelajaran dari cerita kisah yang dialami oleh para nabi tersebut untuk kita semua, sehingga kita bisa mencari pelajaran, bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi. Jangan lupa share, like, and comment. Semoga kita semua menjadi generasi-generasi yang bisa membanggakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah.
syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.